Tuan Logika meminta maaf kepada teman-teman Kristen yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Dan Tuan Logika berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Teman-teman, seperti yang sudah kita nonton cuplikan yang di depan, bahwa tidak asing lagi seorang yang mengatasnamakan Tuan Logika ini pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Saya tidak mengetahui pasti kapan dia menyadari bahwa apa yang pernah dilakukan dahulu adalah satu kesalahan, yaitu dengan menginjak Alkitabnya orang Kristen, dan hari ini sedang dipermasalahkan. Nah teman-teman semua, kalau saya boleh men-share kepada teman-teman Kristen semua bahwa Tuan Logika tersebut adalah orang yang sama memang, yang membuat klarifikasi tersebut dengan meminta maaf kepada saudara-saudara seiman atau saudara-saudara Kristen di seluruh dunia, bahkan terkhusus di Indonesia. Kita akan mendengarkan videonya bersama-sama sebagai berikut. Halo, salam toleransi teman-teman semuanya, salam sejahtera ya, khususnya kepada saudara-saudara saya dari umat Kristen. Sengaja Tuan Logika mau buat VT ini ya teman-teman ya, untuk mau klarifikasi tentang penginjakan Bible yang saya lakukan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Video klarifikasi ini itu sudah saya buat sejak lama, tapi saya justru tidak membuatnya. Tetapi teman-teman tahu ya, saya sudah sering klarifikasi di live saya. Memang kalau secara video tidak ada, tetapi kalau secara live teman-teman sendiri sudah menyaksikan ya teman-teman ya, sudah sangat lama sekali Tuan Logika meminta maaf kepada teman-teman Kristen yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Maka pada kesempatan ini teman-teman ya, saya Tuan Logika ya meminta maaf sekali lagi sebesar-besarnya kepada semua umat Kristen yang ada di dunia, ataupun khususnya yang ada di Indonesia ini. Ya, Tuan Logika sudah sangat bersalah ya atas penginjakan Bible tersebut, dan juga Tuan Logika sudah sangat banyak sekali ya mengolok-olok menista agama Kristen, dan Tuan Logika berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali. Maka dari itu teman-teman ya, yang melihat video Bang Logika dari umat Kristen, tolong bantu di komentar teman-teman ya. Jika teman-teman memaafkan Tuan Logika, maka ayo bantu komentar dimaafkan seperti itu. Maka bagi teman-teman yang sudah memaafkan Tuan Logika, Bang Logika sangat berterima kasih sekali ya. Dan mudah-mudahan Tuan Logika kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, kenapa Tuan Logika harus membuat video ini teman-teman? Karena teman-teman sendiri tahu ya, di saat Tuan Logika ingin berubah menjadi baik, banyak sekali rintangan-rintangan yang Tuan Logika hadapi, khususnya dari saudara saya sendiri ya, saudara seiman saya sendiri, dimana kejadian ini kan sudah lama sekali terjadi, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan teman-teman Kristen sendiri di setiap Bang Logika itu sudah memaafkan semua. Tapi Tuan Logika nggak tahu teman-teman kenapa ya, dari saudara-saudara muslim saya itu justru sebaliknya. Mereka setelah 1 tahun berlalu baru mereka mau melaporkan Tuan Logika. Nah begitu ya, aku nggak tahu apa motifnya ya. Yang jelas nggak apa-apa, laporan mereka apabila ada panggilan kepada Tuan Logika siap menghadirinya. Sekali lagi ya teman-teman ya, tolong dibantu komentar buat teman-teman Kristen. Kalau jika kalian memaafkan Tuan Logika, maka komentarlah kami memaafkan Tuan Logika, seperti itu. Dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman Kristen yang lain teman-teman ya. Di-share lagi ke semakin banyak orang yang tahu klarifikasi ini, maka akan semakin baik. Mungkin itu aja yang bisa Tuan Logika sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, salam sejahtera semuanya. Baik teman-teman, itulah klarifikasi dan permintaan maaf dari Tuan Logika yang sudah menyatakan dirinya bahwa benar-benarnya dia mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan.
dan dia memohon permintaan maaf yang sesungguhnya kepada seluruh teman-teman Kristen semuanya. Secara pribadi, saya ketika melihat video sekitar 1 tahun yang lalu, saya sangat kecewa. Dan rasa-rasanya secara manusia sangat tidak suka ya dengan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tuan Logika ini. Tetapi setelah berselangnya waktu, ketika saya mengikutinya juga dan sempat pertama kali Tuan Logika ini menotis saya di media sosial saya, yaitu saya rasa apa yang dilakukan oleh Tuan Logika ini bentuk klarifikasi dan permintaan maaf yang sesungguhnya, dan dia sedang berada pada jalan di mana dia sedang memperjuangkan yang namanya toleransi, sekalipun kita tahu bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Secara pribadi teman-teman, kita boleh marah, kita boleh jengkel terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu, tetapi kita kembali lagi bahwasanya ketika orang yang sudah meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka secara pribadi, saya nggak tahu, kembalikan lagi kepada teman-teman ya, saya secara pribadi memaafkan orang-orang seperti ini. Tanpa terkecuali loh teman-teman yang di luar sana yang pernah menghina agama Kristen. Sekali lagi ya teman-teman, siapapun yang melakukan penghinaan terhadap agama apapun yang dilakukan oleh siapapun, entah itu orang Kristen atau orang yang di luar Kristen, saya sangat-sangat tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ada baiknya kita saling menjaga satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa iman kita berbeda, pandangan Tuhan kita berbeda, apalagi yang mau didebatkan, mau mencari kebenarannya. Semua orang berhak menentukan kebenarannya masing-masing, tetapi tidak berhak untuk memaksa orang untuk menerima kebenaran yang kita anggap benar. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu orang lain anggap benar. Begitu ya teman-teman, saya harap teman-teman Kristen di luar sana juga bisa memaafkan apa yang dilakukan oleh Tuan Logika. Dan terima kasih kepada Tuan Logika yang sudah dengan sungguh-sungguh meminta maaf dan membuat klarifikasi ini. Ya, saya yakin bahwa ke depan akan lebih baik sekalipun kita berbeda iman. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuan Logika tidak percaya, silakan, tidak mengapa. Yang penting apa yang kita tanamkan, toleransi, hidup bersama di negara ini agar tercipta damai dan sukacita. Terima kasih teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Tetap sopan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.